Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur patut kita naikkan kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Mari pada saat ini saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita bersaat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal Pencipta langit, bumi, dan seisinya. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus senantiasa memelihara hidup kita dan memimpin memberkati ibadah kita pada hari ini. Amin. Sebab Tuhanlah Raja Maha Kuasa yang menjadi penolong seisi dunia. Mari kita muliakan dan masyhurkan namanya. Raja Maha Kuasa, marilah tolong kami untuk berbakti. Bapa yang mulia, yang beri kami menang, marilah perintahkan selamanya. Firman yang menjelma menjadi manusia, dengarkanlah doa kami ini, terangkanlah firman-Mu, turunlah Roh Kudus atas kami. Penghibur yang setia, marilah beri saksi pada dunia. Tetapkan hatiku, kuatkan imanku, hingga serta daku, ya Roh Kudus. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, namanya indah. Namanya melekat dalam hidup kita. Karena kita tahu dalam segala ketidaklayakan kita, Dia tidak membiarkan kita. Dia malah mengangkat kita dan bahkan membersihkan kita dari segala salah dan dosa yang kita perbuat. Itulah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat hidup kita. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan
kita datang kepada Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 berbunyi, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seperti pemazmur yang berani mengaku dan tidak menyembunyikan kesalahannya di hadapan Tuhan. Mari pada saat ini kita semua, Bapak Ibu Saudara Saudari, dan saya juga datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang lemah dan kadang tidak berdaya ketika menghadapi kelemahan-kelemahan kami. Secara sadar atau tidak sadar kami bisa dengan sengaja menyakiti hati-Mu. Mohon belas kasih-Mu ya Tuhan untuk kami ini. Kami memohon pengampunan. Sekiranya Engkau yang mau terus memperbarui hati dan pikiran kami, supaya kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Mari berbelas kasihlah Tuhan Allah Maha Kuasa kepada kami ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita yang terambil dari Mazmur 34 ayat 18 dan 23. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Mari pada saat ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 34 ayat 15 sampai 16a. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, marilah kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Eliard Man. Kepada hambanya dipersilahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan memasuki perenungan firman Tuhan yang bertemakan Ayah Idaman. Dan kita akan melihat landasannya ataupun kriterianya sesuai dengan petunjuk Alkitab. Karena itu saudara-saudara, mari kita mengawali perenungan firman Tuhan ini meminta hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kita bisa mengerti akan firman dan lalu menghidupi akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
kami bersyukur atas kesempatan yang indah untuk kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di masa-masa pandemik hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Perjelas kepada kami perenungan firman Tuhan ini. Perjelas kepada kami apa itu ayah idaman. Sehingga melalui perenungan firman Tuhan ini kami sungguh disegarkan. Kami akan diteguhkan, khususnya para pria yang sedang mengemban peran sebagai ayah di zaman hari ini. Dengar doa kami Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah tema yang spesifik yang berkenaan dengan ayah. Tadi saya sudah menyebutkan temanya, yaitu ayah idaman. Dan mungkin saja saudara-saudara ada orang yang beranggapan bahwa tema yang seperti ini ataupun khotbah yang seperti ini hanya cocok untuk para pria atau para ayah saja. Tetapi saudara-saudara, anggapan ini tidaklah benar. Kalau mengerti bahwa ayah idaman adalah merupakan kerinduan, merupakan dambaan, merupakan harapan daripada banyak orang, dari banyak pihak saudara-saudara. Sebut saja misalnya yang pertama adalah para orang tua. Lengkapnya adalah orang tua yang baik. Orang tua yang baik yang memiliki anak-anak tentu saja akan berharap, akan merindukan bahwa anak laki-lakinya kelak menikah, mendapatkan anak dan lalu menjadi ayah yang baik, ayah idaman itu. Lalu pihak yang kedua adalah kaum wanita atau istri saudara-saudara. Tentu saja mereka juga berharap bahwa pria yang dicintainya bukan saja akan menjadi suami yang baik, tetapi sekaligus juga menjadi ayah idaman, ayah yang baik. Dan yang ketiga adalah pihak anak-anak. Betapa bangganya, betapa bahagianya, betapa tentramnya hati anak-anak bila mereka menyaksikan ayah mereka yang di rumah adalah ayah yang baik, tergolong sebagai ayah idaman. Dan yang keempat adalah pihak dari para pria ataupun para ayah itu sendiri. Dari banyak pria-pria yang saya layani, saudara-saudara, saya mendapati baik mereka pria yang hendak menikah ataupun mereka yang sudah berkeluarga, sangat berharap mereka akan menjadi ayah yang baik, ayah idaman. Jadi saudara-saudara, ada banyak orang, ada banyak pihak yang sebenarnya merindukan bahwa ayah idaman itu hadir, tercipta ataupun ada di tengah-tengah mereka, ada di tengah-tengah keluarga mereka, saudara-saudara. Mungkin ini bisa ditambahkan lagi dengan pihak daripada gereja ataupun kerinduan daripada masyarakat yang juga berharap ayah idaman ada di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya ingin kita clear sampai di sini saudara-saudara, bahwa ternyata topik ayah idaman itu adalah topiknya kita. Topik yang berkaitan dengan kita. Topik yang berkaitan dengan banyak orang. Berkaitan dengan banyak pihak. Sehingga adalah sesuatu yang wajar saudara-saudara kalau kemudian kita bisa duduk bareng, duduk bersama-sama di dalam mendengarkan akan sebuah khotbah yang bertemakan ayah idaman. Nah, apa itu ayah idaman? Saudara, ayah idaman itu secara sederhana saya mau katakan adalah kriterianya adalah Efesus 6 ayat yang keempat, yaitu pria ataupun ayah yang menjalankan kehendak Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita melihat akan teks ini, Efesus 6 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. King James Version itu menerjemahkannya demikian. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kira-kira terjemahannya begini.
Dan para ayah, jangan memprovokasi ataupun memancing amarah anak-anakmu, tetapi besarkanlah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika saya bertemu dan mengobrol dengan seorang bapak. Ada banyak yang kami bicarakan, dan salah satunya adalah mengenai anak-anak, mengenai bagaimana mendidik anak. Dan tiba di dalam pembicaraan itu, saudara-saudara, saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami mengenai anak-anak, apa yang saya mengerti dengan mendidik anak-anak. Panjang lebar saya jelaskan kepada bapak itu, dan setelah saya berhenti menjelaskannya, lalu ia meresponi saya. Ia katakan, Muse, saya jauh dari apa yang Muse baru jelaskan. Saya kontras, saya bertolak belakang dengan apa yang baru saja Muse jelaskan itu. Hari ini justru saya sedang kelabakan. Hari ini justru saya sedang kalang kabut di dalam mendidik akan anak-anak saya. Si Koko ya begini, si adiknya juga begitu, yang satunya lagi, waduh macam-macam. Saya nggak sanggup lagi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini baru satu bapak. Ini baru seorang ayah. Entah bagaimana dengan ayah-ayah lainnya. Tetapi bisa bayangkan tidak saudara-saudara, ada seorang ayah, ada seorang bapak yang lagi kelabakan dan hampir-hampir putus asa di dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Padahal saudara-saudara, berdasarkan teks kita hari ini, Efesus 6 ayat yang keempat, kita bisa melihat di sana dengan jelas bahwa ayah, terlepas ia duet dengan ibu atau mamanya anak-anak di dalam mendidik anak-anak, kita bisa melihat seorang ayah mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Saudara, memang secara umum seringkali kita melihat para ibu itu lebih banyak bersentuhan dengan anak-anak. Tetapi bukan berarti kemudian para ayah melimpahkan akan segala sesuatunya kepada istri ataupun ibunya anak-anak. Tidak demikian saudara-saudara. Tetapi berdasar Efesus 6 ayat yang keempat ini, kita bisa melihat bahwa para ayah dikehendaki oleh Tuhan untuk bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anaknya. Ada kasus-kasus tertentu di mana para ayah itu 1 atau 2 bulan terpaksa bekerja di luar kota, di luar pulau dan mungkin luar negeri. Mungkin ada yang lebih daripada 2 bulan. Tetapi saudara, kalau ada video call, media-media komunikasi, silakan menggunakan akan hal itu. Bukan saja untuk membangun komunikasi, tapi lebih daripada itu, untuk membangun kerohanian anak-anak. Mendorong anak-anak untuk tetap mendekat kepada Tuhan. Jadi hai para ayah Kristen, mari kita menaruh tanggung jawab yang besar ini di hati kita masing-masing. Jangan berkelit, jangan melempar tanggung jawab. Tetapi mari kita mencatatkan tanggung jawab yang besar itu di hati kita. Mari kita katakan, saya seorang ayah bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anakku. Ayo mari kita ulangi kata-kata ini. Saya seorang ayah bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anakku. Bekerja sama, sinergi dengan istri ataupun ibunya anak-anak, itu ideal. Itu harus, itu bijaksana. Tetapi secara personal, seorang ayah harus sadar betul bahwa Tuhan memanggilnya untuk peduli, untuk bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anaknya. Itulah sebabnya kemudian Paulus menasihatkan para ayah di dalam teks kita. Untuk kita, para ayah itu berhati-hati, bijaksana di dalam memperlakukan anak-anak kita. Yaitu menjauhi akan aksi ataupun spirit memprovokasi anak. Hingga kemudian anak itu bisa saja marah ataupun tersakiti. Saudara, mungkin kita telah tahu bahwa pada zaman Paulus, saudara-saudara,
kekuasaan ataupun kewenangan seorang ayah terhadap rumah tangganya ataupun seisi rumahnya sangat besar sekali. Saking besarnya kekuasaan ataupun kewenangan seorang ayah, kalau ia mau menjual anaknya kepada orang lain, tidak masalah, tidak melanggar hukum. Ataupun ia membuang anaknya, suruh buang anaknya itu lalu meninggal dunia, juga tidak melanggar hukum. Wow, satu kewenangan, kekuasaan yang sangat luas dan besar sekali. Tapi kita paham betul bukan? Di mana ada kekuasaan, di mana ada kewenangan yang sangat besar, maka ada godaan yang mengintip, yaitu godaan untuk menyelewengkan dan menyalahgunakan kekuasaan. Teringat saudara-saudara pada waktu saya diberi bagian ospek mahasiswa. Bukan di seminari, karena sebelum seminari saya sudah kuliah umum. Dan pada waktu saya ada di ospek mahasiswa itu saudara-saudara, suara hati saya berbicara dengan kuat. Jangan berlebih, yang wajar saja. Ulang-ulang saudara, dalam beberapa hari itu. Ulang-ulang suara hati itu bicara di sini. Jangan berlebih, yang wajar saja. Akhirnya saudara, saya memutuskan untuk wajar saja. Tetap disiplin, tetap tegas, tapi saya berusaha untuk wajar saja di dalam ospek itu. Tetapi rekan-rekan yang lain yang terjebak di dalam berlebih ataupun over, akhirnya mendatangkan kesukaran dan juga sakit hati kepada beberapa mahasiswa-mahasiswi lainnya. Itulah sebabnya kita pernah mendengar bahwa ospek-ospek yang juga over, yang berlebihan, bukan saja membuat mahasiswanya mungkin pingsan, tapi lebih daripada itu, bisa ada yang kehilangan nyawa. Para ayah, hati-hati dengan kuasa yang ada di tanganmu. Para ayah, hati-hati dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada pada kita, dengan kepemimpinan yang ada pada kita. Jangan sampai melukai hati daripada anak-anak kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah menyaksikan akan sebuah video konyol. Saya sebut itu video konyol karena ada seorang ayah saudara mendisiplin akan anaknya dengan cara yang kejam, yaitu mengajak anaknya yang lebih kecil darinya itu bertinju saudara. Lalu ia memaksa anaknya untuk pertama-tama melepaskan pukulan ke arahnya. Anaknya ya sungkan saudara, ya. Tapi dia berusaha turuti papanya karena dipaksa. Tapi setelah itu papanya yang gantian. Ia pukul habis-habisan akan anaknya tersebut. Ya, ia betul-betul memukul dengan tiada belas kasihan. Maka jadilah anaknya itu saudara menjadi bulan-bulanan pukulan dan tinju dari papanya yang jauh lebih besar daripada tubuhnya. Coba kita bayangkan saudara, kita ada di posisi anak tersebut. Maka kita mengerti apa artinya provokasi ayah terhadap anak. Sakit secara fisik sudah pasti. Tetapi saudara, ada yang jauh lebih sakit, yaitu hati daripada si anak itu. Hatinya sangat-sangat terluka. Jadi tindakan yang sembarangan, tindakan yang sembrono, yang keliru, yang gegabah, yang semena-mena terhadap anak-anak hanya akan mendatangkan luka yang menganga di hati anak-anak kita. Para ayah mesti mengerti akan hal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga pernah mengalami satu hal yang nampaknya perkara sepele. Yaitu satu ketika saudara, saya minum kopi di rumah. Lalu tiba-tiba anak saya Edward itu mendekat ke arah saya. Lalu ia melihat dan mengamati akan cangkir yang saya sedang pakai itu. Lalu dengan spontan saya timbul untuk mencandainya, untuk bercanda dengannya. Dengan mengatakan, "San," saya biasanya panggil San. "San, ayo minum, ini manis kok." "Ah, pahit Pak." Karena biasanya kalau saya buat kopi itu saudara tanpa gula. Mungkin ya pernah atau sering melihat dan mungkin juga pernah ya mengicipnya saudara. Lalu hari itu saya mendesak dia, "San, minum, ini manis kok."
Akhirnya karena ia percaya saya, saudara-saudara, ia pun mengambil cangkir saya dan mulai minum. Ya, dia baru minum sedikit, saudara-saudara. Waduh, dia merasakan pahit yang luar biasa. Aduh, pahit, Pak. Lalu dengan muka cemberut, ia katakan kalimat yang singkat kepada saya. Papa bohong, sakit kok, pahit kok. Papa bohong, pahit kok. Papa bohong, pahit kok. Saudara, kata-kata Edward itu begitu singkat, tetapi bagaikan duri menusuk hati saya. Lalu saya sadar, aduh saya salah. Saya pun kemudian iba dan saya rangkul dia. Dan saya katakan, San, maafin Papa. Papa salah. Saudara, perkara itu nampak sepele. Tetapi saya ngerti ini kalau nggak dibereskan, mungkin saja itu akan mendatangkan luka hati di hati anak saya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kewenangan, kekuasaan memang ada di tangan para ayah. Tetapi jangan kita menggunakan hal itu menjadi kesempatan untuk melukai hati anak-anak kita. Kesewenang-wenangan, tindakan yang keliru, yang ceroboh di dalam memperlakukan anak-anak kita. Tuhan tahu, Tuhan lebih dulu tahu bahwa itu hanya akan mendatangkan luka, tawar hati ataupun sakit hati terhadap anak-anak kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat perlu bagi kita untuk introspeksi diri. Mari kita mohon Roh Allah membimbing akan kehidupan kita, membimbing kita. Kita minta Ia akan buka katup-katup ataupun selubung-selubung yang ada di pikiran kita ini. Sehingga kemudian kita jeli, kemudian peka apa-apa saja yang merupakan sikap dan tindakan kita yang tergolong memprovokasi anak. Dan semoga kita berlanjut meresponi Roh Kudus, yaitu adanya kerendahan hati dan pertobatan. Tidak lagi memprovokasi akan anak-anak kita. Amin. Dan kepada anak-anak Kristen saya menasihatkan kepada kita. Karena ini sudah dibuka kepada kita. Mungkin bahasanya itu sudah dibuka di publik. Belak-belakan disampaikan oleh Paulus di sini dan juga di khotbah hari ini. Maka saudara, kita mengerti bahwa ada kerentanan para ayah kita di dalam memprovokasi akan anak-anaknya. Maka sangat perlu kita juga mensupport mereka, mendoakan ayah kita supaya Tuhan datangkan bijaksana lalu dimampukan untuk jauh daripada sikap dan tindakan yang provokatif. Sembari kita juga berdoa supaya Tuhan mampukan kita untuk melepaskan pengampunan sekiranya ada ayah yang melukai hati kita. Jadi provokasi anak bukanlah kehendak Tuhan bagi para ayah Kristen. Mari kita buang jauh-jauh daripada kehidupan kita. Mungkin kita bisa buat reminder, mungkin kita bisa buat satu tulisan ya di dalam mungkin kertas begitu ya, agak besar. Kita bisa tulis ya, tidak ada provokasi di rumah ini. Lalu kita kemudian tempelkan di kamar kita atau di meja belajar kita. Ya, silakan taruh di mana saja. Ini hanya salah satu contoh, tetapi ini bisa menjadi controlling bagi kita. Mungkin kadang istri ataupun anak-anak kita akan mencandai kita, Pak ingat loh tulisan itu, ingat kata-kata itu, ya ingat catatannya, tidak ada provokasi di rumah ini. Jadi provokasi no way, provokasi jangan ada di tengah-tengah kita. Tetapi sebaliknya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayah idaman itu dikehendaki oleh Tuhan mendidik ataupun membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, putri-putri Kristen, masihkah kita memegang prinsip ini? Bahwa kekasihku kelak, priaku kelak, suamiku kelak, ayah bagi anak-anakku adalah dia yang ada di dalam Tuhan. Mengapa saudara ini penting? Karena sosok yang seperti inilah
Pria yang semacam inilah yang bisa menjalankan akan kehendak Tuhan ini. Apa? Mendidik ataupun membesarkan anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi iman daripada calon suami itu adalah yang pertama dan utama. Tentu saja memperhatikan akan chemistry, kecocokan, karakter, kedewasaan. Tetapi yang pertama, yang utama adalah imannya. Dan akhirnya saya mau katakan kepada kita, ayah idaman adalah ayah yang membesarkan akan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat yang khas, yaitu berbeda dengan dunia pagan, berbeda dengan orang-orang pada zaman Paulus, berbeda dengan dunia ini. Apa khasnya? Yaitu di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang kita kenal yaitu Yesus Kristus. Jadi ayah idaman membesarkan akan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat yang khas, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya saudara, kita mengerti bahwa ayah Kristen bukan lagi membawa anak-anak itu kepada dirinya yang kecil. Bukan berhenti di sini. Bukan berhenti pada diri ayah itu sendiri. Tetapi saudara-saudara, seorang ayah Kristen yang idaman itu adalah membawa anak-anaknya kepada dirinya yang besar, yaitu Yesus Tuhan kita. Jadi ayah idaman saudara-saudara bukanlah sesuatu yang mustahil untuk kita wujudkan. Tetapi saudara-saudara, ayah idaman bisa tercipta di tengah-tengah keluarga kita. Kalau para ayah Kristen itu bertanggung jawab penuh terhadap kedewasaan ataupun kerohanian anak-anaknya, lalu buang sikap ataupun tindakan yang provokatif dan besarkan anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang singkat hari ini, yang boleh membimbing kami kepada kebenaran firman-Mu, khususnya para ayah Kristen. Kami berdoa kiranya ini sungguh dapat diwujudkan di tengah-tengah keluarga Kristen, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah komunitas kekristenan. Para ayah Kristen bertanggung jawab penuh terhadap kerohanian anak-anaknya. Buang sikap ataupun tindakan yang provokatif, tetapi sungguh akan komitmen besarkan akan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus. Bapa kami berdoa, kiranya dengan lahirnya ayah idaman, adanya ayah idaman di tengah-tengah kami akan menjadikan keluarga-keluarga Kristen menjadi sungguh kuat dan berdampak bagi zaman hari ini. Inilah doa kami Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari pada saat ini kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. Bila Tuhan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan berdoa syafaat. Ada 2 pokok doa yang akan kita doakan. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan maha kasih, kami bersyukur karena kami melihat anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu tidak pernah berhenti dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami tahu kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Hari ini kami sudah membawa persembahan kami. Kami mohon ya Tuhan, terimalah ini sebagai ungkapan syukur hati kami. Dan izinkan kami Tuhan, lebih dari itu dalam kehidupan kami masing-masing, kami bisa mempersembahkan hidup kami sebagai sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami rindu berdoa bagi Indonesia. Sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami lahir di tanah yang indah ini. Tuhan, kami mau menyerahkan Indonesia dengan segala pergumulan yang sedang terjadi di dalamnya. Kasus COVID yang semakin meningkat akibat varian baru yang berkembang, permasalahan ekonomi, hutang piutang yang terjadi dalam negeri ini, KDRT, teroris, dan segala permasalahan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kami tahu semua ini bukanlah hal yang mudah bagi Presiden Jokowi dan juga wakil beserta jajaran pemerintahan yang ada untuk menghadapinya. Maka dari itu kami datang dan memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Sekiranya Engkau saja yang memberikan hikmat dan kekuatan juga semangat kepada pemerintahan kami dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Kami berdoa supaya dalam pertolongan-Mu pemerintahan kami dapat menyelesaikan setiap permasalahan ini. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Kami juga saat ini mau berdoa bagi jemaat kami di gereja ini, maupun mereka yang berada di luar sana yang mungkin sedang berada bersama kami melalui channel ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami tahu kalau pergumulan silih berganti terus datang dalam kehidupan manusia dan kadang mendorong manusia untuk layu kepercayaannya terhadap Engkau ya Allah. Namun pada saat ini hamba-Mu menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang sedang berada dalam pergumulan mereka masing-masing. Baik mereka yang sedang berhadapan dengan sakit penyakit, yang sedang berhadapan dengan kesulitan batin, kebencian, kemarahan, rasa frustasi, atau mereka yang sedang berhadapan dengan permasalahan ekonomi dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan. Hari ini ya Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mohon belas kasih-Mu. Sekiranya Engkau yang turut campur akan segala hal yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Sekiranya kasih karunia-Mu menolong kehidupan mereka. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang tak akan meninggalkan keberadaan orang-orang yang terus berseru kepadamu. Engkau ada bersama mereka dan akan menguatkan mereka melalui setiap pergumulan yang ada dan bahkan menyelesaikan pergumulan yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Sungguh menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Allah kami, inilah doa kami. Kami sudah menaikkannya kepadamu. Biarlah di dalam belas kasih-Mu, kami yakin dan percaya Engkau akan menjawabnya di dalam waktu dan kehendak-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan dengan segenap hati kita mengakui bahwa segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Doksologi. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, penghiburan, kekuatan dan hikmat dari Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, memampukan engkau untuk boleh menjadi saksinya
bagi keluargamu dan bagi sekitarmu, demi kemuliaan Allah, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.